Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rinanda Ariesta. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika interaksi sosial. Di sini ada dua pengertian. Pengertian pertama itu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merujuk pada pertukaran informasi, ide, perasaan, atau perilaku antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan membentuk hubungan dengan orang lain. Pengertian dinamika sosial itu sendiri adalah sebagai keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Keterkaitannya dengan interaksi adalah interaksi mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat yang akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara progresif atau retrogresif. Selanjutnya adalah ciri-ciri sebuah interaksi sosial. Yang pertama itu melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga adalah memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama itu adanya kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling beraksi dan menjadi awal terjadi interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Sementara itu, contoh kontak sosial tidak langsung adalah dua pihak yang berinteraksi melalui perantara, seperti surat, telepon, atau media sosial. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang langsung dimengerti oleh kedua pihak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif. Terdiri dari yang pertama itu kerjasama, merupakan suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Yang ketiga ada asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Bentuk yang kedua ada interaksi sosial disosiatif. Yang pertama itu ada persaingan. Proses sosial melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan tanpa ada ancaman atau kekerasan. Yang kedua ada kontravensi, merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bentuk proses sosial ini berada di antara persaingan dan konflik. Yang ketiga ada pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Faktor yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah proses peniruan. Yang kedua ada sugesti, yaitu proses di mana seorang individu menerima pendapat atau pandangan dari orang lain tanpa ada kritik terlebih dahulu. Yang ketiga ada identifikasi, yaitu dorongan untuk menjadi identik atau menjadi sama dengan orang lain baik secara lahir maupun batin. Yang keempat ada simpati, yaitu simpati adalah perasaan yang timbul pada orang lain atas dasar penilaian menurut perasaan dalam dirinya. Selanjutnya ada faktor-faktor dinamika interaksi lainnya. Yang pertama itu ada faktor endogen, merupakan faktor yang berasal dari masyarakat, meliputi yang pertama
bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru atau inovasi. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor eksogen, merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Antara lain, yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yang kedua perperangan, yang ketiga adalah kondisi alam yang berubah. Demikian penjelasan tentang dinamika interaksi sosial yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.